Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Penanggal Abab, Lamatang itu. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dan izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Al-Fatihah, SPD, AUD, MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Akbar Rafzanzani, SPD, GR, MA. Berikut kesimpulan tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana saya menerapkan di kelas saya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Cara penerapan yang saya lakukan di kelas adalah: pertama, melihat tujuan dan target pembelajaran yang akan dicapai, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Merancang strategi atau skenario pembelajaran, mengimplementasikan skenario atau rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang keenam, melakukan asesmen sesuai dengan rancangan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, kesimpulan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan memenuhi pencapaian hasil belajar yang optimal. Pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Guru dalam melakukan kesiapan belajar perlu mengetahui kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dan dalam minat belajar, di mana minat belajar setiap murid itu tentunya akan berbeda-beda. Guru harus dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan minatnya agar dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Dan profil belajar murid, dalam hal ini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Guru juga dapat memvariasikan metode dan pemetaan kebutuhan belajar murid, pemetaan dalam mengajar yang sesuai dengan profil belajar, yakni lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap murid. Yang kedua, guru mampu menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, yakni diferensiasi konten. Guru harus melihat kesiapan belajar murid secara konkret dan abstrak, dan harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung pada pembelajaran audio, visual, maupun audio visual. Diferensi proses, guru harus mempertimbangkan atau merancang skenario kegiatan pembelajaran yang akan dirancang agar murid lebih mudah memahami dan memaknai informasi atau media atau materi yang dipelajari. Diferensiasi produk, guru harus mampu memvariasi atau memodifikasi hasil atau bentuk tagihan produk yang diharapkan dari murid tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya tentang bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program guru penggerak. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Yang pertama, kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai guru hendaknya mendidik murid dengan cara menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menyediakan lingkungan untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan,
dengan mendukung terlaksananya pembelajaran secara maksimal sesuai dengan kodrat murid, sehingga guru menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Kaitan antar materi, nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, berkolaboratif, dan berpihak pada murid. Guru diharapkan dalam proses pembelajaran mampu berkolaborasi dengan rekan dan murid secara baik dan inovatif. Diharapkan guru mampu merancang berbagai pembelajaran atau strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran guru dalam mewujudkan kepemimpinan pembelajaran diharapkan mampu memotivasi murid dalam kegiatan pembelajaran dan menciptakan karakter murid. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baca untuk menyusun visi, agar visi dapat berfokus pada murid dan berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat sesuai kebutuhan murid. 4. Budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi, yakni penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas atau sekolah akan membentuk budaya positif dengan terciptanya keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan guru harus berperan sebagai manajer dalam posisi kontrol. Dengan hal inilah murid akan merasa dihargai dan terciptanya karakter baik bagi diri murid sendiri. Dan kesimpulan keterkaitan materi ini yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Dan dalam memberikan pendidikan yang baik, guru harus menciptakan visi yang baik. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan contoh dari penerapan budaya positif di kelas dan sekolah.